rangka menyambut peringatan bulan Muharram 1446 Hijriah. Salawat assalam semoga senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua dapat mengikuti sunnahnya dan insya Allah di akhir nanti mendapatkan syafaat dan berkah. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah. Insya Allah pada sore hari ini DKM Masjid Hidayah akan mengajarkan pengajian Muharram 1446 Hijriah, di mana kegiatan ini adalah kegiatan rutin yang insya Allah kita akan senantiasa laksanakan setiap tahun, dan alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita bersama bisa hadir dalam acara pengajian Muharram 1446 Hijriah, sekaligus untuk memberikan santunan terus kepada jamaah RW 039 dan sekitarnya. Bapak Ibu jamaah Hidayah yang dirahmati Allah, untuk susunan acara pada kesempatan hari ini izinkanlah saya menyampaikannya. Yang pertama yaitu pembukaan, kemudian yang kedua adalah pembacaan sari tilawah Al-Quran, yang ketiga adalah sambutan dari Bapak Ketua DKM dan pengurus RW 039. Kemudian yang keempat adalah pengajian inti insya Allah yang akan disampaikan oleh Ustaz Ahmad Zakarsi. Selanjutnya ada sekaligus penutup doa dan ramah tamah dan pembagian bansos. Untuk ketika acara waktu sambil kita menunggu Ustaz Ahmad Zakarsi, insya Allah mungkin dalam waktu 15 menit beliau akan hadir. Kita buka aja acara pada kesempatan hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu pembacaan sari tilawah yang akan disampaikan oleh Ananda Khalid dan sari tilawah oleh Ananda Siu. Padanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin alladzina hum 'an shalatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama, maka itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Maka celakalah orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap salatnya, yang berbuat ria dan enggan memberi bantuan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
lalu jamaah Al-Hidayah yang kami hormati, untuk acara selanjutnya yaitu sambutan Kalau di meja pertama yang disampaikan oleh Bapak Ketua DKM Al-Hidayah kepada Bapak Sapianto, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati, saya banggakan Ketua RT Pak Arif, yang saya Pak RW, maaf Pak, sudah turun. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak-Bapak Ketua RT di lingkungan RW 39. Yang saya hormati dan saya banggakan Ketua Harian dari Dewan Kemakmuran Masjid Al-Hidayah, dalam hal ini Pak Arif, Pak Yusuf, ada yang hadir. Yang kami hormati dan kami banggakan Ketua Majelis Taklim Ibu Tri dan jajarannya. Yang saya hormati dan banggakan Ketua Panitia Muharram Bapak Agus Pastio, serta panitia yang telah susah payah untuk menjalankan aktivitas di bulan Muharram ini. Dan Bapak-bapak Ibu sekalian jemaah Al-Hidayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul pada hari ini, bisa mendapatkan nikmat Islam, nikmat iman. Mudah-mudahan kita selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala dan istiqomah di jalannya hingga kita disebut oleh maut. Yang kedua, mari kita panjatkan salawat dan salam kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan tabi'in, serta kita semua sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita selalu menjalankan sunnah-sunnah dari Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, sehingga kita mendapat syafaat beliau di akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Al-Hidayah dirahmati Allah, saya pertama-tama mengucapkan banyak-banyak terima kasih pada Ketua Panitia Muharram, terutama Pak Agus dan Ibu Tri yang telah bisa melaksanakan aktivitas dalam Muharram ini dengan baik. Juga kami sampaikan ucapan terima kasih sebanyak-banyaknya dan pada para donatur yang telah membantu dalam aktivitas kegiatan di acara hari ini di bulan Ramadan, di bulan Muharram. Bapak-bapak sekalian, pada kita semua sudah ketahui bahwa bulan Muharram ini adalah bulan pertama di bulan Hijriah. Tentunya banyak makna-makna yang kita sudah tahu di bulan pertama di bulan Hijriah ini. Mengapa Muharram pada saat Umar bin Khattab menyatakan bahwa bulan Muharram adalah bulan pertama di bulan Hijriah ini? Pasti kita sudah mengetahui beberapa makna bagaimana perjuangan Nabi SAW pada saat Hijriah diambil sebagai tolak ukur bagaimana pertama dalam tahun Islam ini dijadikan jadi tahun atau disebut dengan bulan tahun Hijriah atau di bulan awal bulan Muharram. Banyak makna yang kita lakukan seperti tadi soal dari anak-anak kita bahwa kadang-kadang bulan Muharram disebut dengan bulan anak-anak yatim. Jadi maaf agak panjang Pak, katanya tadi membantu coba agak panjang mungkin untuk menunggu Pak Ustadz supaya
Dan kita juga pernah mendengar bahwa bulan Muharram juga di bulan ini juga ada puasa yang terbaik, yaitu di tanggal 10 di Muharram. Terus kemudian karena kejadian tahun itu adalah kejadian pada saat Nabi Musa diselamatkan dari kejaran dari Raja Namrud. Itu makanya jadi sehingga itu diperingati sebagai puasa di bulan Muharram. Banyak sekali makna-makna di bulan Muharram ini yang kita harus jaga supaya ini bisa berjalan dengan baik. Yang kedua adalah biasanya kita sebagai bangsa Indonesia tahunnya adalah tahun baru di Januari. Kita banyak yang juga melupakan tahun baru Hijriah, yaitu di bulan Muharram ini. Nah, untuk itu maka kita Dewan Kemakmuran Masjid di Al-Hidayah kita melakukan satu peringatan bulan Muharram dengan tema adalah Muharram untuk meningkatkan sedekah. Jadi sedekah yang ditingkatkan karena di bulan Muharram ini biasanya disebut juga bulan anak yatim. Demikian Bapak sekalian. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf jika dalam kegiatan di agenda bulan Muharram ini ada kekurangan, dan saya juga ucapan banyak kekeliruan, mohon dimaafkan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada bapak-bapak semua yang telah mendukung aktivitas di semua kegiatan di Masjid Al-Hidayah ini. Semoga apa yang Bapak berikan melalui tenaga, komentari maupun materi bisa dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berlipat ganda. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak TKN Masjid Al-Hidayah atas sambutannya. Mungkin sedikit saya sampaikan bahwasanya Ustadz mungkin dalam waktu 10 menit lagi. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari pengurus RW 039 yang akan disampaikan oleh Pak RW 079 Bapak Arif. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala amma ba'du. Yang saya hormati Ketua DKN kita Bapak Haji Samyanto. Alhamdulillah beliau baru datang dari haji, masih wangi baunya. Alhamdulillah ya Pak ya. Yang terhormat Bapak Agus selaku MC, yang terhormat Ustadz Ahmad Zarkasi MC yang mungkin lagi dalam perjalanan, kita doakan semoga cepat gaspol menuju ke Masjid Al-Hidayah supaya nggak perlu terlalu lama. Yang terhormat Ustadz Iwan, dan lupa yang terhormat Bapak kita sesepuh Bapak Ustadz Riza yang selalu all-out membantu di Al-Hidayah. Masya Allah, luar biasa. Yang terhormat tidak lupa dengan Bapak Ustadz siapa lagi? Pak Ansori, Ustadz Ansori,
Tidak lupa yang terhormat Bapak-Bapak RT yang sudi mengikuti acara bansos di bulan Muharram ini, dan rekan-rekan security, terima kasih atas kedatangannya di masjid. Semoga tidak hanya di acara bansos ya, ramaikan di Masjid Al-Hidayah ini. Amin. Yang terhormat yang baru masuk Bapak Ustaz Pak Hari, alhamdulillah, dan terima kasih terhadap panitia-panitia bansos di bulan Ramadan Muharram. Maaf, soalnya kita selalu melakukan kegiatan rutinitas bansos di lingkungan RW 39. Saya sangat mengucapkan terima kasih. Saya selaku pengurus lingkungan RW 39, saya sangat mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya. Semoga semua ini selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang senantiasa selalu memberikan sesuatu terhadap keluarga kami, itu bentuk pengertian kita terhadap sesama. Alhamdulillah, Pak Ustadz Ahmad Zarkasi datang. Jadi saya nggak perlu panjang lebar, biar cepat acaranya. Ausias kita juga biar cepat, dan bapak-bapak yang menunggu bansos biar segera menikmati hidangan bakso. Terima kasih dari saya. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak RW atas sambutannya pada sore hari ini. Insya Allah kita Pak RW 2 periode ya Pak RW. Baik, sambil alhamdulillah Ustaz Zakarsi sudah hadir. Beliau akan sholat asar sebentar. Mungkin perlu kami sampaikan Bapak Ibu bahwasanya insya Allah program bansos ini merupakan program rutin yang akan dilaksanakan di Masjid Al-Hidayah. Pada kesempatan sore hari ini kurang lebih ada 140 paket santunan bansos yang insya Allah akan kami sampaikan ke warga RW 039 dan sekitarnya, dan kepada teman-teman warga yang berhak menerimanya. Kemudian dari penggalangan bansos ini sudah kami jalan kurang lebih 1 bulan yang lalu, dan alhamdulillah kami mewakili DKM Masjid Al-Hidayah juga sekali lagi mengucapkan beribu-ribu terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu, baik infak sedekah yang disampaikan untuk program bansos pada kesempatan sore hari ini. Semoga dukungan dari Bapak Ibu yang selama ini mendukung untuk kegiatan-kegiatan di Masjid Al-Hidayah, jadi tidak hanya kegiatan Muharram, tapi kegiatan-kegiatan yang selama ini berjalan, baik itu Ramadan ataupun Idul Adha, yaitu hari-hari besar Islam. Alhamdulillah semangat dan support dari semua jamaah Masjid Al-Hidayah ini di pengurusan kami Pak di 2 tahun ini ya Pak DKM ya. Alhamdulillah kami merasakan dukungan yang sangat luar biasa, sehingga program-program bantuan sosial dan kegiatan-kegiatan keagamaan alhamdulillah selama ini bisa berjalan dengan baik.
ucapkan selamat datang teman-teman dari security ya, yang alhamdulillah hadir pada kesempatan pagi hari ini. Mungkin kami Pak di panitia Bansos juga nanti dengan Bapak Ketua RT ya, dari Ketua RT 1 sampai RT 10, kami juga mengharapkan Pak update data ya dari warga RW 039 yang mungkin perlu diperbarui. Jadi mungkin ada penambahan warga yang berhak menerima bansos. Kami mungkin setelah acara bansos ini akan minta minta koreksinya ya, dari data-data bansos yang selama ini kita kolek dari Bapak Ketua RT di RW 039 ini. Seandainya mungkin nanti ada perbaikan data, juga kami juga mohon ya, karena data yang kami pegang ini mungkin kami memakai data yang di program bulan Ramadan kemarin. Baik, alhamdulillah Ustaz Ahmad Zakarsi sudah hadir. Tanpa menunggu lama-lama Bapak Ibu, kami mengaturkan kepada Ustaz Ahmad Zakarsi untuk menyampaikan tausiah yang insya Allah tema yang diambil di bulan Muharram itu Ustaz. Jadi sekalian memperingati bulan Muharram, pengajian Muharram sekaligus pengurus DKM insya Allah akan memberikan bantuan sosial kepada warga sekitar Ustaz. Jadi nanti setelah pengajian baru ada pembagian. Jadi tema yang diambil pada kesempatan ini adalah memainkan bulan Muharram dengan amal sedekah. Baik Ustaz, kami mohon kemudian waktunya untuk menyampaikan tausiah pada kesempatan sore hari ini. Kita mohon Ustaz dua-duanya. Iya, dua-duanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin, amma ba'du. Para jemaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi saya sebelumnya mohon maaf karena keterlambatan ini. Dan saya tanya tadi pembagian bantuan sosialnya setelah pengajian ya. Kalau kayak gitu ngajinya nggak boleh lama-lama tuh. Iya, nggak boleh lama-lama. Jadi dulu Nabi Muhammad SAW ini lagi ngumpul begini nih. Nabi Muhammad SAW bilang, yattadi'u alaikumul ana rajulun min ahlil jannah. Nih ntar nih bakal ada yang gabung sama kita, dia itu ahli surga. Nabi Muhammad bilang begitu. Lagi ngumpul di Masjid Nabawi, Nabi Muhammad bilang, ntar nih bentar lagi nih ada ahli surga nih gabung sama kita. Akhirnya orang-orang ngelihat ke pintu masjid, siapa yang orangnya hidup di zaman Nabi, nabinya masih hidup, kiamatnya masih lama, tapi udah disebut sebagai ahli surga. Orang nyangka-nyangka jangan-jangan Sayyidina Abu Bakar, jangan-jangan Sayyidina Umar, kan ya. Akhirnya nggak lama kemudian yang masuk tuh orang yang tidak dikenal, orang biasa. Saya nggak tahu istilahnya kalau di sini orang biasa tuh.
Kalau di kampung saya orang biasa disebutnya anak kontrakan. Ini anak kontrakan. Bukan orang sini, bukan akam sih begitu, nggak dikenal. Mukanya basah, bekas wudhu, sendalnya ditenteng, masuk masjid, kemudian yang ngasih salam. Orang awal-awalnya tuh biasa, sebab kebetulan aja kali begitu. Bahasanya kebetulan aja Nabi Muhammad lagi nyebut, dia yang masuk begitu. Akhirnya besok hari kedua Nabi Muhammad SAW bilang lagi, yattadi'u alaikumul ana rajulun min ahlil jannah. Nih ntar bakal ada ahli surga masuk gabung ke tengah-tengah kita. Orang liatin lagi tuh pintu Masjid Nabawi. Sampai akhirnya ternyata yang masuk tuh orang yang kemarin masuk. Orang yang nggak dikenal, nggak punya jabatan, nggak punya status sosial, nggak punya, pokoknya nggak dikenal. Orang-orang nggak kenal dia sebagai orang terhormat. Akhirnya setelah hari kedua disebut sebagai ahli surga, ini ada sahabat Nabi namanya Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As ini penasaran. Maka di hari itu ketika si orang yang disebut sebagai ahli surga oleh Nabi Muhammad SAW diikutin, mau lihat orang mana sih begitu. Ini jangan-jangan orang Villa Nusa Indah apa orang mana gitu. Kalau bahasa orang kampung tuh diintilin, tau gak diintilin? Apa itu diintilin tuh? Iya, diikutin sampai rumahnya. Ternyata benar memang nih ahli surga ini bukan orang dekat Nabawi. Rumahnya cukup jauh dan termasuk orang-orang yang mungkin ekonomi lemah, sebab rumahnya kecil. Rumahnya tuh kalau di kita namanya rumah RSSS, S-nya ada 17. Rumah sangat sederhana sehingga selonjoran saja sangat sulit. Nah itu tuh rumahnya kecil. Cuman kalau buat saya tuh rumah kayak gitu namanya rumah sangat strategis sekali gitu. Strategi soalnya kemana-mana deket tuh. Kamar mandinya deket kan ya, tempat tidurnya deket, dapurnya juga deket. Itu saking deketnya tuh bininya lagi masak di dapur, lakinya lagi tidur tuh bangunin pakai kaki nyampe tuh. Itu saking deketnya tuh. Itu tempat kalau kemana-mana deket namanya apa? Namanya strategi sih ya benar. Jadi rumah begitu namanya rumah sangat strategis sekali gitu. Intinya nih orang bukan orang yang punya harta. Orang yang jauh dari pusat kota, tidak punya harta, status sosialnya rendah, maka tidak banyak dikenal. Tapi Nabi Muhammad nyebutnya sebagai ahli surga. Kemudian di hari ketiga setelah tahu rumahnya Abdullah bin Amr bin As, dia pulang. Lalu setelah di hari ketiga Nabi Muhammad nyebut lagi di hari ketiga itu, ya tadi'u alaikumul ana rajulun min ahlil jannah. Nintar bakal ada ahli surga nih masuk ke Masjid Nabawi. Ternyata dia lagi. Jadi orang ini disebut oleh Nabi Muhammad SAW 3 kali sebagai ahli surga. Nah maka ketika hari ketiga itu selesai, sore harinya menjelang maghrib, Abdullah bin Amr bin As datang rumahnya si ahli surga. Dia datang ke rumahnya ahli surga, dia ketok pintu, dia bilang, kata kalau bahasa kitanya, Tuan, saya nih lagi punya masalah sama orang tua saya. Bapak saya nih sedang dalam permusuhan dengan saya. Jadi saya nih nggak bisa pulang. Kalau begitu boleh gak saya nginep di rumah Tuan barang sampai ini masalah selesai begitu. Dan memang salah satu kebiasaan orang Arab tuh begitu, punya istilah namanya jawad. Jawad itu salah satu istilah untuk memberikan gelar tuan rumah mulia. Jadi tamu dengan background apapun kalau bertamu pasti diterima. Minta makan dikasih makan, minta minum dikasih minum, minta nginep dikasih nginep begitu. Kalau kita juga begitu sebenarnya, cuman pulangnya dikasih bon tuh gitu, bayar kan ya. Itu akhirnya nginep nih. Tapi Abdullah bin Amr bin As ini sebenarnya bukan punya musuh dengan keluarganya. Beliau ini cuman berbohong supaya tahu
apa yang dikerjakan si tuan ahli surga sehingga Nabi Muhammad masih hidup, begitu kiamatnya belum datang tapi udah disebut sebagai ahli surga. Kalau ada sholat tahajud yang dia kerjakan, dia mau ikut. Kalau ada jumlah sedekah yang dia bayar, dia mau bayar yang sama. Kalau ada zikir yang dia rutin, dia mau baca. Pokoknya malam pertama Abdullah bin Amr bin As nginep, dia nggak tidur semalaman, cuman ngintipin nih ahli surga mau ngapain, begitu. Ahli surga mau ngapain? Sebab kan yang namanya ahli surga tuh kalau pikiran kita kan, ahli surga tuh malamnya sholat tahajud, siangnya puasa, kan ya, sedekahnya banyak, begitu. Pokoknya macam-macam hal ibadah dikerjain. Nah, maka Abdullah bin Amr bin As mau nyari ibadah mana yang dirutinin sama si ahli surga biar saya ngikut, begitu. Akhirnya ternyata di malam pertama Abdullah bin Amr bin As ini tidak melihat ada ibadah yang dikerjakan. Jadi tuan ahli surga tuh tidur aja kayak biasa. Jadi nggak ada sholat tahajudnya. Jadi Abdullah bin Amr bin As tuh tidurnya kayak tidur ayam, tuh kayak tidur ayam. Jadi tidurnya tuh sambil duduk ngeliatin ahli surga bangun apa enggak nih, ahli surga bangun. Itu sepanjang malam nggak ada sholat tahajud, nggak ada sholat tahajud. Sepanjang malam dia tidur. Ini yang di luar apa kalau bahasa anak sekarang, di luar ekspektasi. Masa ahli surga malam-malam tidur kan ya? Kan biasanya ahli surga kalau malam tuh sholat tahajud. Tahajudnya lama, sebagaimana Nabi Muhammad SAW tahajudnya kan panjang itu. Satu malam tuh Nabi Muhammad sholatnya memang sampai 8 rakaat memang. Tapi jumlah bacaan yang dibaca oleh Nabi Muhammad tuh satu rakaat tuh sebanyak 200 ayat. 200 ayat tuh seukuran Al-Baqarah. Itu satu rakaat, bukan satu sholat. Makanya sholat yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad itu 8 rakaat itu bukan batasan. Itu jumlah rakaat yang muat buat sholatnya Nabi emang cuma 8. Sebab bacanya panjang. Kalau seandainya Nabi Muhammad sholatnya model kayak kita, sholat malamnya yang baca kuliah kulhu begitu, apa jangan-jangan cuma Fatihah doang begitu, itu 200 rakaat dapat tuh gitu. Cuman karena sholatnya panjang, jadi dapatnya 8 rakaat itu yang muat semua. Dan itu nggak terjadi. Di malam kedua begitu lagi. Abdullah bin Amr bin As nggak dapat itu. Abdullah bin Amr bin As nggak punya itu, nggak ngelihat siapa namanya si ahli surga ini tahajud. Pagi harinya dia nggak lihat ada sedekah. Kalau yang wajib sih wajib dikerjain, tapi ibadah-ibadah tambahan nih nggak ada nih. Saat tahajudnya nggak ada, kemudian apalagi sholat sunnahnya nggak ada, sedekahnya juga nggak ada, zikirnya juga nggak ada. Sampai akhirnya malam ketiga Abdullah bin Amr bin As itu sama sekali tidak mendapati apapun daripada ibadah yang dia kerjakan. Cuman kata Abdullah bin Amr bin As, cuman orang ini nih kalau tidur tuh pas lagi ngulet. Ngulet bahasa Indonesianya apa tuh? Ngelihat, ngulet gitu. Iya, pindah posisi gitu. Saya nggak tahu nih bahasa orang sini, bahasa ngulet iya. Itu orang kalau ngulet yang diucapin tuh tasbih. Ngulet kanan dia tasbih, ngulet kiri dia tahmid. Pokoknya setiap ngulet tuh ngomongnya tuh tasbih, ngomongnya zikir. Jadi zikir orang duduk begitu enggak. Tapi kalau lagi tidur dia pindah posisi, dia zikir. Pindah posisi dia zikir. Dan kata Abdullah bin Amr bin As, saya nih nggak nemu ibadah apa-apa. Cuman yang saya tahu orang ini mulutnya halus. Mulutnya tuh nggak pernah ngomong kasar begitu. Sampai akhirnya kalau malam setiap kali tidur pindah posisi zikir, pindah posisi zikir. Gitu. Cuman sholatnya nggak ada, sholat malamnya nggak ada, sedekahnya nggak ada. Sampai akhirnya hari ketiga selesai. Sebabkan batasan di mana dalam syariat orang boleh nginep tuh 3 hari, kan ya, 3 malam. Kalau ada yang lebih dari 3 malam itu nginep begitu, itu malam keempat dikasih bon boleh, itu halal tuh. Iya, sebab wajibnya ngasih makan tamu 3 malam.
malam keempat tuh boleh tuh minta duit tuh, bayar tuh gitu. Itu bukan kewajiban kita lagi gitu. Pokoknya tandain Pak RT, mana Pak RT? Ya. Iya, pindah gitu. Jadi malam hari keempat tuh setelah malam ketiga Abdullah bin Amr bin As dia pamit. Dia bilang, kemudian kata si Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu an, saya ini nggak punya masalah sebenarnya sama orang tua saya. Cuman 3 hari yang lalu itu di Masjid Nabawi, Anda ini Tuan disebut sebagai ahli surga oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya saya kesini ini bohong biar bisa nginep supaya tahu apa ibadah yang Tuan kerjakan. Tapi sepanjang 3 malam saya nginep nih, saya nggak lihat ada ibadah spesial yang Tuan kerjakan gitu. Si Tuan juga bingung aja, diem aja, nggak jawab apa-apa. Sampai akhirnya, kalau begitu Tuan saya mohon pamit, saya ingin kembali ke rumah saya. Lalu setelah Abdullah bin Amr bin As ini melangkah beberapa langkah keluar rumah, si Tuan ahli surga manggil, Abdullah, Abdullah, coba ke sini. Jangan-jangan ada yang antum nih belum tahu begitu. Dan mungkin saja itu jadi rahasia Nabi Muhammad masukkan saya sebagai ahli surga. Apa Tuan? Kata si Tuan ahli surga, inni la ajidu ala ahadin, inni la ahsudu ala khairin fi ma'atahu Allahu iya. Kata si Tuan ahli surga, saya ini di dalam hati saya tuh tidak punya iri, tidak punya hasud, tidak punya dengki atas nikmat Allah yang Allah berikan kepada saudara-saudara saya. Wala ajidu fi nafsi ala ahadin minal muslimina gisha, dan tidak pernah sekalipun saya ini nyimpen kebencian sama sesama saudara-saudara muslim saya. Saudara muslim saya, tetangga saya mau beli kulkas, saya kagak ngiri. Dia punya rumah, saya nggak ngiri. Dia beli motor, beli apa, saya nggak ngiri. Rezeki orang udah Allah atur masing-masing. Dan begitu pun saya ini nggak pernah ngambil hati daripada sikap orang kepada saya, sehingga saya ini nggak pernah punya kebencian sama siapa-siapa. Jadi kata si Tuan ahli surga, saya nggak pernah iri sama rezeki orang, saya juga tidak pernah benci kepada orang lain. Kemudian kata Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu an, dia mengatakan, hadza rutbatuk, katanya inilah derajatmu yang rasanya sulit bagi kami untuk sampai kepada derajat tersebut begitu. Sebenarnya bukan sulit, karena sahabat Nabi kita harus yakini bahwa sahabat Nabi itu semuanya adalah orang-orang yang hatinya bersih gitu. Abdullah bin Amr bin As ini mengatakan sebagai bentuk bahwa apa yang dilakukan oleh si Tuan ahli surga ini akhlak yang tinggi, akhlak yang luhur. Bukan berarti Abdullah bin Amr bin As nggak nyampe situ. Nggak boleh kita punya keyakinan begitu. Kita harus punya keyakinan orang-orang terdekat Nabi adalah orang-orang yang hatinya bersih, tidak punya kebencian, yang selalu zikir kepada Allah. Jadi Abdullah bin Amr bin As nyebut begitu tuh bahwasanya ini derajat akhlak yang luhur, yang mestinya jadi pelajaran buat kita. Nah, dari hadis ini hadis ini banyak di dalam kitab-kitab hadis, salah satunya dalam kitab Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, juga ada Sunan Imam Al-Baihaqi Al-Kubra cerita ini. Jadi dari cerita ini kita bisa ambil pelajaran bahwa salah satu pelajaran yang penting, jalan menuju surga Allah tuh banyak begitu. Ada yang orang jalan surganya tuh melalui sedekahnya, sebagaimana warga-warga Villa Nusa Indah ini mengumpulkan harta kemudian bersedekah kepada orang-orang yang tidak mampu. Tapi selain itu Allah juga menyediakan. Sebab kalau surga hanya bisa diraih dengan sedekah, kan kasihan orang-orang miskin begitu. Maka sedekah ya iya, tapi di luar pada itu Allah ngasih jalur surga dengan puasa sunnah. Maka nanti di surga itu kan ada pintu khusus namanya Babur Rayyan.
pintu yang diberikan khusus untuk dimasuki oleh orang-orang yang puasa, gitu. Nah, salah satunya ibadah yang bisa mengantarkan kita kepada surga, yaitu tidak iri dan tidak dengki atas nikmat yang Allah berikan, serta tidak menyebarkan kebencian kepada sesama saudara muslim. Jadi pokoknya yang namanya nikmat Allah nggak pernah ketukar. Allah nggak pernah ketukar, dan nikmat nggak pernah salah alamat. Jadi kita cukup yakin bahwa apa yang Allah berikan kepada kita itu anugerah. Apa yang Allah berikan kepada orang lain itu emang bukan rezeki kita. Jadi jangan diiri-iriin begitu. Lagi juga kan jadi orang irian tuh kagak enak. Jauh irian tuh gitu. Iya, mendingan jadi orang sini aja kan ya, Bojong Kulur kan gitu. Iya, dan orang irian tuh susah gemuk. Orang kalau ngiri mulu, montenin rezeki orang mulu, susah gemuk gitu orang. Gitu. Kan ya, tetangganya beli TV baru diomongin, tetangganya beli beli mobil diomongin begitu. Akhirnya badannya itu sehatnya tergantung rezeki orang gitu. Kalau rezeki orang lagi lancar, sakit mulu bawahnya gitu. Iya gitu. Tapi kalau badannya seger nih, jangan tetangganya lagi pada bokeh semua ini, seger aja nih dia gitu. Jadi maksud saya bahwa kalau kita rada susah nih sholat tahajud, nggak punya banyak duit buat sedekah, maka jangan sampai hati kita juga kotor. Sebab kalau bukan hati ini, mau apa yang kita andelin buat nanti masuk ke dalam surganya Allah? Sholat tahajudnya jarang, puasa sunnah kagak pernah. Bawaannya puasa sunnah lapar mulu ngeluhnya, padahal baru jam 8 pagi begitu. Iya, kemudian apalagi ngasih makan orang miskin, justru dia yang dikasih makan, nggak punya. Apalagi dia mau zikir, dia nggak punya wiridan panjang. Orang-orang dari dulu ngajakin ngaji rotib, nggak pernah mau. Suruh tahlilan, nggak pernah ikut, nggak pernah punya zikir. Tapi kalau udahnya sholat kagak pernah, puasanya jarang, sedekahnya juga ogah. Udah gitu hatinya gedek mulu sama orang begitu. Julid tuh kalau bahasa anak sekarang, julidin mulu gitu. Orang punya apa diomongin. Ini malaikat nih demen sama orang kayak begini nih. Demen ngegebukinnya ntar begini. Iya gitu. Mau jadi apa kita? Maka daripada itu bahkan banyak iming-iming surga yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW dengan jalur yang masing-masing. Salah satunya ini, bahwa orang tuh tanpa ibadah yang banyak, artinya tidak banyak ibadah sunnahnya, tapi kalau hatinya bersih, insya Allah dapat juga surga. Di dalam hadis yang lain Nabi Muhammad SAW bilang bahwa nih ntar ada di dalam surga tuh ada kamar khusus yang terbuat dari kristal putih, bening, bersih. Orang-orang nanya, ya Rasulullah, liman? Itu buat siapa ya Rasul? Kata Nabi Muhammad, man wa shalla bil laili wan nasu niyam. Kata Nabi Muhammad, itu buat orang yang ngomongnya baik, orang yang sering ngasih makan orang kelaparan, dan orang yang kalau malam sering sholat di tengah lelapnya orang-orang tertidur. Begitu. Maka kalau emang jarang sholat malam, nggak punya duit buat ngasih makan, minimal mulut nih kita jaga. Jangan ngomong buruk, ngomongnya yang baik-baik. Biasakan zikir, dan zikir tuh salah satu ibadah yang kagak pakai syarat apa-apa. Wudu kagak punya wudu, zikir bisa. Terbuka aurat, tertutup aurat lebih bagus, boleh berzikir. Begitu. Di motor boleh berzikir, di mobil boleh berzikir, di tempat kerja boleh berzikir. Jadi biasakan nih mulut ini terus berzikir. Kalau mulut ini terus berzikir, insya Allah hatinya lama-lama ngikut. Kalau hatinya isinya zikir kepada Allah, insya Allah penyakit-penyakit hati lewat semuanya. Penyakit hati dihilangkan. Sebab kalau tidak dengan kebiasaan zikir, sulit menghilangkan penyakit hati. Sulit menghilangkan penyakit hati. Sebab salah satu penyakit hati itu karena hatinya kosong.
Akhirnya ngelihat orang bawaannya gedek mulu, ngelihat orang bawaannya pengen mulu, si itu enak banget rezekinya gitu. Kan ya, tukang cendol lihat yang punya pabrik enak, punya pabrik yang lihat tukang cendol enak, kerja tiang hari doang, malam udah kagak kerja kan gitu. Kata punya pabrik, gua malam masih ngitungin dagangan gitu. Tukang cendol lihat tuh, orang yang punya pabrik enak banget, duit kagak banyak-banyak, duit kagak habis-habis gitu. Orang kantoran pakai dasi berhenti di lampu merah, mobilnya kinclong, ngelihat di pinggir jalan ada tukang beca. Tukang beca tidur, kakinya naik ke atas becanya, palanya ditutupin topi. Itu karyawan yang pakai dasi, lihat enak jadi tukang beca, tengah hari bolong masih bisa tidur, kata dia begitu. Tukang beca dari balik topi ngelirik itu, ganteng banget tuh orang kaya, pakai dasi lancip, setrikaannya cakep, mobilnya mentereng, anaknya pasti seneng tuh, istrinya pasti cakep tuh, begitu. Nggak kayak gua hidup ngeblangsak, kata dia begitu. Padahal dalam hati si orang kantor, enak jadi tukang beca, tidur tengah hari bolong bisa katanya. Gua malam aja tengah malam nggak bisa tidur, istri selingkuh, anak narkoba, karyawan pada macam-macam kan begitu. Jadi tiap orang punya kesusahan sendiri. Maka yang penting kita punya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita syukur, insya Allah semua itu jadi nikmat. Sebab yang namanya nikmat itu bukan punya. Yang namanya nikmat itu bisa dimanfaatin. Kalau tibang punya bukan disebut nikmat. Orang yang punya mobil 10 di garasi itu kalau jalan 10-10-nya jalan juga. Apa satu doang yang jalan? Karena itu doang, 9-nya kemana itu? Kagak jadi nikmat. Yang namanya nikmat itu yang bisa kita manfaatin tuh namanya nikmat. Kalau nikmat diukurnya pakai kepunyaan, Allah zalim namanya. Gitu. Kita biar kagak punya mobil nih, tiap hari naik mobil bisa, malah sopirnya ganti-ganti lagi. Kurang keren apa coba? Sopir ganti-ganti, kita bilang berhenti tuh sopir, begitu. Iya, kalau kita ngelihatnya dari sisi yang berbeda, alhamdulillah rezeki nikmat. Kucing, tahu kucing? Kucing makanannya apaan? Makanan kucing makanannya ikan. Tapi dari tahun 1 yang namanya kucing takut sama air, padahal ikan hidupnya di air. Tapi kagak ada ngelihat kucing kagak kelaparan ikan tuh. Tiap hari makan aja bisa ikan tuh. Itu kucing sekolah kagak pernah, sarjana kagak punya, kantor kagak ada, nggak pernah nangis kehabisan ikan katanya gitu. Kan iya? Nggak pernah. Jadi yang penting rezeki itu apa yang kita bisa manfaatin tuh, rezeki itu nikmat. Maka kita luaskan nih, makna rezekinya kita luasin. Makna rezeki kita luasin, jangan kita persempit rezeki itu cuman duit doang. Begitu. Kalau kita sempitin makna rezeki, sempit juga rezeki kita. Kita luasin makna rezeki. Bisa bangun tahajud tuh rezeki. Orang-orang yang banyak duit belum tentu. Ya belum tentu juga orang kagak punya duit bangun tahajud gitu. Cuman yang namanya bisa bangun tuh rezeki. Bangun bisa sholat subuh berjamaah rezeki, kan ya. Akur sama bini rezeki, akur sama anak istri rezeki, akur sama menantu mertua rezeki, akur sama ipar, abang ipar, adik ipar juga rezeki. Begitu. Sama tetangga tidak punya permusuhan itu rezeki. Kan ya, setiap hari kagak kelaparan itu juga rezeki walaupun makan pas-pasan. Maka kalau kita persempit makna rezeki, rezeki kita juga jadi sempit. Jadi luaskan makna rezeki dan kita harus yakin Allah adil. Ini surga bukan jatahnya orang yang punya duit doang. Kita yang nggak punya duit ataupun yang punya duit tapi mungkin punya kesempatan ibadah dikit, tenang. Jalur surganya banyak. Yang penting jaga hati untuk tetap kita terus berzikir kepada Allah dan jangan sekali-kali kemudian menyimpan kebencian kepada sesama saudara-saudara muslim kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya kira cukup sampai di sini. Karena ini memang programnya pembagian sosial, jadi tidak ada tanya jawab. Kalau mau bertanya silahkan nanti di luar forum. Saya tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
tausiah yang disampaikan pada sore hari ini dalam program DKM Masjid Hidayah untuk bulan Muharram. Mohon maaf Ustaz, mungkin sekali kami mohon doa kepada seluruh jamaah. Ustaz mohon didoakan terkait dengan program bansos. Semoga semua jamaah Masjid Hidayah dan seluruh pihak donatur yang ikut mensukseskan kegiatan program-program DKM Masjid Hidayah ini senantiasa diberikan keberkahan dan menjadi amal baik semua. Mohon izin Ustaz, sekalian dibacakan doa, kemudian kami akan segera membagikan bansos dan sekaligus kemudian Bapak Ibu secara pertama sambil menikmati hidangan yang disediakan. Semoga Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan harta yang kita infakkan, kita sedekahkan di jalan Allah dijadikan keberkahan bagi kehidupan kita, kemudian dijadikan tambahan amal ibadah kita di akhirat, serta juga saudara-saudara kita yang menerimanya jadi manfaat untuk kehidupan mereka dan juga kemudian menjadi jalan ibadah bagi para penerimanya. Kita doakan tetangga kita, keluarga kita, saudara kita yang sedang dalam keadaan sakit, mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah, yang sedang dalam kesusahan diberikan jalan keluar, yang sedang dalam kekurangan diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina Muhammad kama rabbawna shighara. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'an warzuqna fahman sahihan fid din ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi amwalina waj'al lana wasilatan ila jannatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi amwalina waj'alha wasilatan ila jannatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan illa qadaitahu ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik lana fi jam'ina hadha wa asim lana dinana ba'da tafarruqina hadha. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, Bapak Ibu jemaah ini dirahmati Allah. Demikian acara inti pengajian Muharram alhamdulillah telah kita selesaikan, dan untuk acara pembagian bansos mungkin kami akan di ruang sebelah ya kepada Bapak Ibu, mungkin bisa gabung sambil menikmati hidangan yang telah kami sediakan. Akhir kata kami mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyambutan dalam acara Muharram tahun ini. Akhir kata saya tutup dengan taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.